Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niketut Ananda Satyani Sancaya dengan NIM 221302102 dari program studi S1 Pendidikan Fisika dari Rombel 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi paragraf, kutipan daftar pustaka, penulisan karya ilmiah, dan sekaligus dengan mempresentasikan melalui video ini. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu paragraf dari latar belakang sebuah artikel pajak. Di sini saya menggunakan artikel yang berjudul Pelatihan Perpajakan PPH Pasal 21 pada Guru dan Murid SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Sini saya menggunakan paragraf dari artikel ini, yaitu ini merupakan paragrafnya, di mana paragraf ini merupakan jenis paragraf deskriptif. Kenapa demikian? Karena paragraf ini memberikan deskripsi dan penjelasan tentang pajak penghasilan, khususnya pajak penghasilan badan. Nah, pajak ini juga menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima selama tahun pajak. Dan juga menjelaskan bahwa pajak penghasilan badan termasuk ke dalam kategori pajak subjektif. Nah, paragraf ini juga menjelaskan bahwa setiap wajib pajak memiliki tagihan pajak yang berbeda-beda, yang dipertimbangkan berdasarkan keadaan kemampuan pembukuan wajib pajak. Dengan demikianlah, maka paragraf ini dikatakan sebagai paragraf deskriptif karena memberikan deskripsi yang detail mengenai konsep dan prinsip pajak penghasilan. Nah, paragraf ini memiliki kalimat utama yang berbunyi pajak penghasilan badan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan setiap wajib pajak sebagai faktor kunci dalam menentukan pemungutan pajak, sehingga setiap wajib pajak memiliki tagihan pajak yang berbeda-beda. Nah, kemudian dalam paragraf yang ada di latar belakang, dalam paragraf yang ada pada latar belakang ini memiliki kutipan. Nah, di sini terdapat dua kutipan. Yang pertama itu berbunyi pajak penghasilan badan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan setiap wajib pajak sebagai faktor kunci dalam menentukan pemungutan pajak, sehingga setiap wajib pajak memiliki tagihan pajak yang berbeda-beda. Ini dikatakan oleh Latifa et al. Tahun 2020. Kemudian kutipan yang kedua yaitu kondisi wajib pajak yang diterjemahkan ke dalam kemampuan membayar pajak, khususnya kemampuan pembukuan, juga dianggap sebagai dasar utama untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, agar wajib pajak orang pribadi tidak ditagih berlebihan, kan oleh Fitri dan Anthony pada tahun 2021. Nah, kedua kutipan ini merupakan kutipan langsung. Nah, kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bersama, kutipan langsung tersebut kan merupakan sebuah kutipan yang dikutip secara langsung, kalimat-kalimatnya ditulis dalam sumber yang asli, persis seperti sumber aslinya, tanpa mengubah atau tidak ada perubahan, atau juga tidak merangkai ulang frasanya. Nah, dalam hal ini, frasa tersebut ditampilkan persis seperti apa yang ada dalam sumber aslinya. Kemudian,
Nah, daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan dari kutipan yang sebelumnya. Di sini ditampilkan bahwa daftar pustaka itu harus memenuhi syarat, yaitu terdapat nama pengarangnya seperti ini, Latifa Sanjaya Faridana. Di daftar pustaka itu disebutkan dengan jelas siapa saja yang berkontribusi dalam pembuatan sebuah artikel. Nah, sedangkan pada sebuah kutipan itu boleh menggunakan satu nama, namun harus ada kata DKK atau dan kawan-kawan, atau juga bisa et al. Seperti pada kutipan yang pertama tadi. Nah, kemudian selain ada nama, ada pula tahun. Kemudian setelah tahun ada juga judul dari artikel tersebut. Kemudian ada artikel yang, mohon maaf, ada daftar pustaka yang kedua, yaitu Fitri EN dan Antoni tahun 2021. Nah, ini merupakan daftar pustaka dari kutipan yang kedua, di mana daftar pustaka ini diambil dari sebuah jurnal pengabdian masyarakat. Nah, itu dia tadi penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Semoga nantinya video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.